Sebelumnya, meski sempat menolak memberikan nama broker yang terlibat, Otoritas Bursa Efek Indonesia menyatakan sudah memeriksa sekitar 10 perusahaan sekuritas terkait transaksi fiktif saham sekawan inti pertama alias saham siap. Namun dilacak dari data Bloomberg, ada 10 sekuritas yang paling aktif memperdagangkan saham siap. Dari seluruh yang aktif mengerucut pada 3 nama sekuritas besar hingga berujung disuspensi alias dilarang untuk bertransaksi. Dana reksa sekuritas sejak September memiliki nilai beli saham siap sebesar 2,2 triliun rupiah dan nilai jual 2,7 triliun rupiah. Kemudian Reliance Sekuritas dengan nilai beli 2,1 triliun rupiah dan nilai jual 2,02 triliun rupiah. Bagaimana kasus transaksi fiktif saham ini bermula? Kira-kira kami gambarkan dengan grafis sederhana seperti ini. Jadi yang pertama, setelah sekawan inti pertama menerbitkan saham baru senilai 4 triliun rupiah, pemegang saham utamanya, pemegang saham yang sudah existing, mereka harus membeli saham siap agar kepemilikan saham mereka tidak berkurang. Nah, lalu berikutnya, investor yang sudah existing ini, investor lama dari saham siap, dia punya kebutuhan dana dan dia meminjam pada investor baru. Nah, saham siap yang dipunyai oleh investor lama digadaikan kepada investor baru dengan imbal hasilnya kita lihat dia menggadaikan saham dan investor barunya memberikan uang kepada sang investor lama dengan perjanjian bahwa investor yang lama akan membeli kembali dari investor yang baru. Ini namanya adalah perjanjian repo alias repurchase agreement. Nah, dari sini investor lama menerima uang dan menggadaikan sahamnya. Tapi ternyata berdasarkan penyelidikan, ternyata dalam proses investor lama menggadaikan sahamnya kepada investor yang baru, ada peran dari 3 broker yang memperdagangkan saham siap secara aktif sehingga membuat harga saham yang dijual, yang digadaikan dari investor lama ke investor baru ini harganya melonjak naik sehingga uang yang diberikan oleh investor baru ke investor lama harus juga ikut naik. Dan ketika mau dibeli kembali oleh investor lama, ternyata ketika mau dijual kembali, ternyata harga sahamnya sudah turun karena memang aslinya harga sahamnya tidak rendah dan harga sahamnya tinggi hanya karena digoreng bahasa pasar sahamnya oleh ketiga broker ini. Dan tapi kami juga akan meminta kejelasan tentang kasus transaksi saham semu ini dan kami sudah tersambung dengan Tito Sulistyo, Direktur dari Bursa Efek Indonesia. Selamat siang Pak Tito, mungkin Anda bisa jelaskan secara sederhana sebenarnya bagaimana jual beli saham fiktif ini bisa terjadi? Apa ya jual beli saham fiktif maksudnya? Baik, kami merangkum dari berbagai sumber dari berbagai artikel bahwa ada aktivitas perdagangan yang tidak seharusnya terjadi sehingga membuat saham siap ini harganya naik atau bahasa pasar sahamnya digoreng. Benarkah ini yang terjadi Pak Tito? Saya tidak pernah mendengar itu dan bukan itu yang Bursa lakukan. Baik, bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan saham siap dan keterlibatan dengan tiga broker? Yang saya katakan adalah 3 broker ini, kan kalau broker itu cara kerja dan tata kelola perseroan, cara mengenal nasabahnya itu harus betul. Karena kalau salah mengenal nasabah, salah mengelola, maka akan berakibat kepada broker lainnya. Itu yang pertama. Oke, dan ketiga broker itu kemarin ini kami anggap tata kelola perusahaannya jelek. Bukan jelek lah, tidak sempurna. Karenanya itu hal pertama. Hal kedua, ada broker yang salah satu pegawainya melakukan satu kegiatan yang bisa merusak citra pasar modal. Oke. Yang ketiga, kita memang melihat ada beberapa broker yang gagal menyelesaikan transaksinya tentang saham siap. Tapi kita tidak pernah berbicara dan kita belum melihat adanya goreng-menggoreng di saham siap. Baik, kenapa, mungkin Anda bisa jelaskan lagi, kenapa pada akhirnya ketiga broker yang akhirnya Anda suspend ini, mereka gagal bayar transaksi saham siap?
Saya tidak bilang tiga-tiganya. Ada satu yang gagal siap, tapi kalau orang gagal bayar itu ada macam-macam kan. Dan ini dia janji selesaikan. Mungkin aja dananya kurang, mungkin aja ada mismatch di cash flow, dan dia memang berjanji akan menyelesaikan. Jadi karenanya tiga-tiganya sekarang ini sudah tidak disuspend lagi. Baik, Pak Tito, broker yang Anda suspend, yang Anda hentikan sementara perdagangannya, sementara ini adalah salah satunya adalah broker saham tertua di Indonesia, yaitu Dana Reksa Sekuritas. Nah, selain dari 3 broker ini, apakah ada indikasi keterlibatan dari broker-broker yang lain? Kalau tidak ada, saya tidak akan bisa katakan. Saya hanya berkata jika sudah ada keputusan. Karena kalau saya berbicara, maka kecurigaan itu bisa mengganggu pasar. Jadi saya hanya mengatakan penyelidikan kan tugasnya bursa melakukan surveillance dan pengawasan terhadap semua broker membernya, dan itu sih dilakukan terus-menerus. Baik, Pak Tito, satu hal yang perlu kami konfirmasi lagi, bahwa kami mendapat informasi bahwa ada keterlibatan dari direksi Sekawan Inti Pratama dalam transaksi ini. Apakah betul ada keterlibatan dari direksi? Saya nggak tahu. Baik. Karena tugas bursa ini dalam transaksi apa? Siap. Ini yang saya takutkan. Ya. Ada judgement transaksi itu yang saya bingung dari tadi. Ini kan jadi judgement. Dalam kenyataan kita menghukum siap mensuspend karena ada harganya tidak bergerak dengan, kan tugas bursa itu kan saham itu bergerak sesuai seharusnya. Baik. Ada teorinya. Karena tidak kita suspend. Nah, saya bingung dari tadi, Mas bilang ada transaksi. Buat saya ini saya agak kaget. Karena bursa itu tugasnya kan menjaga ketenangan transaksi. Sampai sekarang sih tidak ada yang dihukum gara-gara itu. Baik, dan memang belum ada yang dihukum. Jadi judgement ini yang saya takutkan. baik, terima kasih atas konfirmasinya, Pak Tito. Semoga permasalahan ini menjadi jelas ke depannya. Tito Sulistyo, Direktur Utama dari Bursa Efek Indonesia. Dan